Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Jarang sekali ada public figure Indonesia atau politikus Indonesia yang berani untuk membongkar niatan jahat negara-negara asing untuk bisa kembali menginvasi Indonesia, kembali menguasai Indonesia. Salah satunya teman-teman, siapa lagi? Kalau bukan presiden terpilih kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang dengan lantang tanpa ada beban apapun mengungkapkan, membocorkan berbagai rencana-rencana intelijen negara-negara asing yang ingin kembali menguasai Indonesia. Dalam video ini teman-teman, kita bakal sama-sama menyaksikan, kita bakal sama-sama menyimak salah satu pernyataan atau pidato Pak Prabowo yang menyebut berbagai rencana-rencana asing untuk bisa kembali menjajah Indonesia. Ya teman-teman, walaupun Indonesia sampai saat ini telah 70 tahun lebih merdeka, rupanya ada masih banyak negara-negara asing yang saat ini sedang mengintai Indonesia, menunggu bangsa Indonesia ini lengah, menunggu bangsa Indonesia ini lemah. Jadi teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih merasa nyaman hidupnya, makan enaknya, bisa main TikTok, bisa main Instagram, jangan salah loh teman-teman. Negara-negara asing itu pengen Indonesia itu lengah, Indonesia ini malah lebih fokus dengan hal-hal yang seperti itu. Dan saat Indonesia tak lagi mempunyai kekuatan, maka tunggulah negara-negara asing itu bakal mencaplok berbagai wilayah Indonesia, bakal kembali datang ke Indonesia dan menjadikan kita negara jajahan atau negara koloninya. Bahkan mungkin bakal lebih buruk nasibnya seperti suku aborigin di Australia atau suku Indian, suku Apache di Amerika Serikat yang dihapuskan eksistensinya sampai saat ini. Nah teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, mending kita langsung saja simak ini pernyataan dari Pak Prabowo terkait apakah Indonesia bakal tetap ada 10 tahun, 20 tahun, atau 100 tahun ke depan. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Jadi bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, ya, marilah kita, saya ajak selalu, marilah kita lihat sekeliling kita. Marilah kita nonton berita tiap malam di TV. Apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Libya, di Sudan, di Yaman. Mari kita lihat apa yang terjadi di Mali, di Chad. Perang, saudara. Dan marilah kita sadar dan bersyukur bahwa akibat kearifan pemimpin-pemimpin kita selama sekian tahun, Indonesia masih seperti kita sekarang. Kita tidak dibom di ibu kota kita. Kita tidak hilang 20.000 warga negara dalam 2 bulan, 10.000 anak, dan tiap hari dihujani. Kita tidak kehilangan rumah pekarangan kita sampai sekarang. Ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ini yang saya menghimbau. Marilah kita semua sadar, apapun latar belakang kita, apapun visi kita, ya, bahwa kita berbeda itu biasa. Dalam demokrasi perbedaan itu biasa. Tetapi marilah kita ingat nilai-nilai inti kita. Apa yang menyatukan kita, apa yang memisahkan kita banyak. Tapi kalau cari apa yang menyatukan kita. Satu, kita ingin hidup sebagai negara merdeka namanya Indonesia, yang terdiri dari ingat dan sebagainya. Tapi nah ini baru dengan stabilitas, dengan perdamaian, baru kita bisa membangun. Intinya kita negara sangat kaya, kekayaan kita luar biasa. Ratusan tahun sudah diperas, sudah diisap, kekayaan kita masih seperti ini. Dan strategi ke depan, kenapa saya menyatu luar biasa dengan Pak Jokowi, karena bukan karena chemistry kita bekas pesaing, tapi tidak, karena visi beliau adalah sama dengan visi saya. Indonesia harus makmur, kekayaan kita harus di tangan kita sendiri, harus kita olah,
Dan kita tidak boleh izinkan Indonesia diambil kekayaannya terus dengan tidak ada nilai tambah untuk rakyat kita. Berarti hilirisasi adalah kunci, salah satu kunci utama dari kemakmuran anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini misi saya, ini perjuangan saya, dan inti daripada strategi pembangunan saya adalah itu. Mengelola, menjaga kekayaan kita, meneruskan hilirisasi, melanjutkan semua yang sudah dibangun oleh pendahulu kita, terutama Pak Jokowi. Ya kan 10 tahun ini kan Pak Jokowi, plus 10 tahun Pak SBY. Semua program-program yang sudah dilaksanakan, yang dirasakan oleh rakyat, kita teruskan dan kita sempurnakan dan kita perbaiki. Apakah ada kekurangan? Banyak. Apakah kita tidak puas? Apa kita sudah puas dengan yang kita sudah dihasilkan? Masalah demokrasi, masalah hukum, masalah apa kita puas? Tentunya kita tidak puas. Harus banyak yang kita perbaiki. Tapi marilah kita juga fair, marilah kita juga adil dalam menilai, marilah kita juga jangan kalau orang ada filosofi ajaran nenek moyang kita ya. Saya setengah Jawa jadi masih ada pengaruh di Asia dan seterusnya. Nah, saya kira itu pembukaan yang utama. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari Pak Prabowo yang menceritakan tentang sedikit sejarah kelam Indonesia yang dulu pernah merasakan invasi dari negara-negara Eropa. Sebut saja ya Belanda. Belanda dulu pernah melakukan agresi, bukan sekali, bahkan sampai 2 kali agresi militer. Bahkan dalam satu malam teman-teman hampir 20.000 warga Indonesia yang kehilangan kehidupannya akibat serangan gempuran bom-bom dari mereka. Tapi sampai saat ini teman-teman, alhamdulillah kata Pak Prabowo, kita masih ada. Ini berkat dari perjuangan bangsa Indonesia, para pendiri bangsa ini, para pejuang Indonesia yang terus menentang agresi militer Belanda, kendati pun dengan senjata yang seadanya. Kita masih memiliki halaman kita masih memiliki tanah air kita. Tapi teman-teman jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita lupa untuk memperkuat pertahanan kita, karena kapanpun teman-teman mereka akan kembali. Jangan mengatakan ini sebuah informasi hoax teman-teman, karena itu yang mereka inginkan. Mereka ingin kita itu lupa untuk mempertahankan diri kita sendiri agar kita lemah. Karena kalau misalnya kita lemah, maka mereka pun akan dengan mudah untuk kembali menguasai Indonesia. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari kajian online. Seperti biasa, jangan lupa subscribe. Dan kalau misalnya muncul video kajian online di beranda, langsung diklik biar itu membantu algoritma, biar bisa di-share ke orang lain yang juga punya kesadaran yang sama dengan kita untuk mencintai Indonesia. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.